Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay dengan channel Yati Sam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkah Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Waras, rosa Kaisam, masya Allah. Kaisam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kaisam membagi kisah tentang pekerja migran Hong Kong yang konyol ya, Indonesia ya, yang baru bekerja di sini konyol. Masa pengen notice gara-gara apa? Gara-gara takut hantu katanya. Lah, Hong Kong nggak ada hantu, semuanya juga ada hantu ya. Cuma setan itu akan menampakkan sesuai dengan imajinasi kita. Nih kalau misalkan kita nih mikir setan itu mukanya kayak SpongeBob, ya setan itu akan menyerupai SpongeBob. Jadi kalau misalkan makhluk astral itu akan terbentuk dengan apa yang sesuai dengan imajinasi kita ya cuy ya. Ini adalah ketakutan kita yang dibuat sendiri, apalagi dibuat teman yang berprofesi sebagai dukun. Kita bongkar teman-teman kita ini yang menghasut teman-teman kita ini gara-gara takut setan. Setannya itu adalah teman kamu yang menghasut sendiri. Para dukun yang tersebar di Hong Kong ya. Kalian ini ya, jangan kamu main-main sama teman-teman kayak Tisam ini. Aduh, ini kayak Tisam ya ini ya kan jadinya kan menceramahi ini mama tua kaplak. Ini kejadiannya ada coy. Aduh. Jadi ceritanya liburan kemarin hari Minggu ya cuy ya, ada teman kita nih, kita sebut aja Mbak ini liburan, dia cerita sama temennya, ceritanya kepada teman Gen 123 ini jadi telepon Kaisam tolong dong, ini mbaknya masa mau notice gara apa, gara-gara takut setan nggak bisa tidur katanya Kaisam, insomnia dia ini di rumah majikannya itu kalau malam itu nggak bisa tidur, dan dia ini apa namanya kayaknya tuh banyak setan yang membisikinya ya kan. Akhirnya Kaisam itu penasaran, kenapa kok ada setan di belakang rumahnya Kaisam, kuburan seumur-umur nggak pernah nunjukin ada setan ya kan. Akhirnya Kaisam ngomong, kenapa mbak, kenapa? Kayak Tisam, saya ini takut setan. Di rumah majikan udah berapa lama kerja? 3 bulan ya. Kaisam hanya menginformasikan, ingat ya, kamu di sini baru dari PT, otomatis kamu harus berjuang 11 bulan 1 tahun dulu untuk bertahan di sini. Sekarang pertanyaannya, kamu masih pengen kerja nggak? Masih pengen kerja, ya udah dilawan. Kenapa kok bisa takut setan? Katanya cuy, si mbak ini apa namanya ketemu sama teman kita juga pekerja migran, di mana dia itu mengatakan bahwa di dalam tubuhnya mbak ini kena nggak bisa tidur ini diikuti oleh makhluk astral cuy, di mana di apa namanya rumah majikannya ini adanya setan cuy berkeliaran. Aduh kalian ini mengerjai mama tua kaplak. Jadi kayak Tisam bongkar aja, di Hong Kong itu nggak ada setan mbak ya, jadi kamu nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kayak Tisam itu ngomong sama mama tua kaplak tuh seperti itu ya. Kita bongkar aja yuk, siapa sih yang apa namanya ngerjain mama tua kaplak ini kalau ada setan ya kan. Nah nih di sini nih praktek dukun abal-abal di Hong Kong ini masih aja berkeliaran. Dasar dukun setan, jangan kamu ini ngerjain teman-teman kayak Tisam mama tua kaplak seperti ini. Lagian juga kita itu udah umur berapa sih cuy, masa takut setan? Kayak Tisam tuh nggak ngerti, saya itu biasanya tidur sama tsunami. Yo iki manjanya ketulungan ya. Aduh, di Hong Kong itu nggak ada setan ya, udah tenang aja ya. Jadi buat teman Kaisam yang kemarin pengen notice, udah urungkan niat untuk notice, sangat buang-buang waktu ya. Setan itu tinggal itu aja, kita kasih jampi-jampinya ya. Jampi-jampinya apa Kaisam? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wes, sebut aja 3 kali ya, terus ludahin tuh sebelah kiri, setan pergi ya kan. Nah ini biasanya doktrin-doktrin dari teman kita yang berprofesi sebagai dukun abal-abal. Bahkan ya cuy ya, ini kadang nih otaknya mama tua kaplak nih didengkul kayaknya ya. Kenapa Kaisam? Jadi ceritanya karena dia kelilit utang banyak ya cuy ya, dia ini sampai kejebak dengan dukun di media sosial, dimana dia berharap bahwa ada keajaiban supaya kita ini bisa lepas dari teror bank Hong Kong ya cuy ya. Jadi akhirnya kayak Tisam itu bilang, kamu kena berapa? 7 juta Kaisam. 7 juta kamu tuh bayarin utang kamu ya kan. Oh ini ada-ada aja katanya cuy, untuk cemani, beli cemani katanya. Nah saat si pekerja migran ini udah sadar kalau dia ini apa namanya dibodoh-bodohin sama dukun abal-abal kayak gini, saat dia itu mau mundur nih, dukunnya nih biasanya kayak gini cuy, kalau kamu mundur nanti azab yang akan kamu terima, keluarga kamu akan merasakan kesusahan atas apa namanya ritual yang belum kamu selesaikan. Nah inilah justru mereka tuh bukan membantu, tapi malah mau morotin duit kita.
kita. Ya, jadi nggak usah percaya. Jadi kalau misalkan kita sudah kejebak dengan dukun seperti itu, apa yang harus dilakukan Kaisam? Blok aja, wis, orang setan kok dia, ya kan? Udah, jangan percaya. Ini kadangnya ya miris ya teman-teman kita ini yang hilang iman, hilang percaya, hilang yakin sama Allah gara-gara dukun abal-abal di Hong Kong aja yang berjubah dengan pekerja migran yang sama nih, ya. Kamu ini aja kayak saya nih ya punya dukun nih di Indonesia, ini bisa nih apa namanya menghilangkan makhluk-makhluk yang ada di dalam tubuh kamu, ya kan? Banyak kerajaan jin yang ada di dalam tubuh kamu itu. Kamu beli aja nih kayak saya, ini kalung, ya kan? Udah baunya bau ini apa namanya? Bau bunga kenanga gitu kan. bau bunga kantil, ya kan? Ini berapa ini harganya sih? Udah di kamu mas 1.500 aja. Ini bener-bener bisa ngilangin ini efek negatif di dalam tubuh kamu. Nanti majikan kamu tuh ulas asih sama kamu. Wis, ini para dukun-dukun abal-abal, ya kan? Garam krosok dibalur-balurin. Aduh ampun. Nah ini aja ya yang harus kita sadar bahwa kita nih jangan mau dibodoh-bodohin gitu. Kita nih sudah kelasnya internasional, sudah terbang pakai pesawat, nyampe sini masih percaya aja sama dukun ya. Ya maaf ya juga Kaisam juga banyak menerima teror gitu kan. Yat Yisam, saya santet Yat Yisam ini, ya kan, banyak ngoceh, ya kan. Ya tapi ya Kaisam slow aja. Ya kalau misalkan takdirnya kayak Yat Yisam sampai hari itu ya sudah diterima saja, ya kan. Yang penting Kaisam nggak ini apa namanya, nggak pusing-pusing, ya kan. Benar cuy, kalian itu menyantet kayak Tisam berhasil membuat pipi kayak Tisam jadi bengkak. Ini makan, Masya Allah, ya wis sehat-sehat aja ya, udah nggak usah dipikirin. Jadi buat kalian yang sudah terdoktrin kalau misalkan di rumah majikan ada setan, ya kan, terus kalian juga dibilang untuk memperlancar apa namanya supaya majikan welas asih dan lain-lain. Kalau misalkan kalian dilakukan kegiatan yang tidak masuk logika, ya cepat sadarkan diri kalian. Sadar. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ya Allah, jauhkan dari syaitonirrajim yang terkutuk. Wis ya. Jadi mbaknya semangat, jangan notice. Lanjut. Kayak Tisam lucu ya. Iya, kadang usia mama kita tuh makin lucu tau cuy, ya kan. Nah maka dari itu kalian ya yang mama tua kaplak, yang lagi deketin scammer gitu kan, sedang berbunga-bunga, puberitas kedua, ketiga, keempat gitu kan ya, yang janda 3, 4, 5 ya kan, puberitas lagi, jadi sayang-sayang sama berondong, ya kan, yang usianya itu sebenarnya seusia anak kita. Cepat sadarkan diri kalian, ya Allah, sadarkan hamba, ya Allah, hamba niat cari uang di sini dengan halal ya. Jadi nggak usah percaya dukun, nggak usah percaya orang sakti, ya kan. Kesulitan kamu hari ini adalah karena tingkah laku kita sendiri. Yang harus kita lakukan adalah perbaiki. Dimana saat kita tidak bisa membayar hutang nih, ya Allah, saya nih udah nggak bisa bayar hutang, ya Allah, tapi saya masih pengen kerja, ya Allah, selamatkan saya, ya Allah, ya kan. Tibanya majikan interminit, cus, oh ya sudah, mungkin itu jalan Allah untuk menyetop kamu dari teror debt collector dan lain-lain. Nah harus sadar tuh saat kamu dipecat karena hutang. Harusnya kamu tuh sadar. Sadarnya gimana? Ya Allah, berikan saya kesempatan kedua di rumah majikan, baru saya akan perbaiki. Yang ada teman-teman kita, saat sudah diberikan kesempatan kedua di rumah majikan, malah kabur. Malah, hore saya nggak ditagih sama bank, hore saya nggak ditagih sama rentenir. Harusnya di rumah majikan yang kedua, saat kita diberikan kesempatan kedua, itu adalah kesempatan kita untuk membayar pelan-pelan hutang kita yang kita ketinggalkan kemarin. Hutang $1 itu adalah kewajiban yang harus kita bayar, ya. Jadi kalian saat tidak ditagih bukan berarti kalian itu abai gitu kan. Inilah kadang ini mama kadang aja suruh aja dinasehatin sama Kaisam ya, Masya Allah. Nah jangan sampai nih Kaisam mendapat laporan ya, ada di rumah sakit ya, di bagian psikiater ya, ini ada cecenya teman kayak Tisam ya, Gen 1, 2, 3 yang sering nengokin
momongannya di psikiater itu yang lagi rehabilitasi. Nah di sebelah ranjangnya ini ada PMI Hong Kong. Kayak Tisam coba jengukin dong ke sana. Kalau saya ini nggak boleh sama susternya karena saya bertugas di situ hanya jaga momongan saya aja. Loh dia sakit apa nggak tahu, Kak Isam dia nangis terus. Tapi saat saya tanya agennya mana, terus namanya siapa, suaminya mana, alamatnya mana, dia bisa menjelaskan jelas gitu kayak saya takutnya dia ini dikirim oleh majikannya ke rumah sakit bagian psikiater. Kasihan kayak Tizam. Iya kan? Nah ini maka dari itu perlunya kita sadar ya bahwa kita ini sehat, kita ini normal, jangan nangis ya. Saat kita menghadapi sesuatu itu kita nggak boleh nangis. Kalau nangis kita nanti dikirainya gila ya. Jadi kalau menghadapi suatu permasalahan kita tuh harus sabar. Ngomong, wah saya nggak bisa nih kerja dengan majikan kayak gini nih. Udah, majikan saya mau pulang ke Indonesia. Ya saat kalian menghadapi segala persoalan dengan nangis, majikan tuh nggak jelas kalian pengennya gimana. Saya pengen pulang. Udah nggak ada zamannya, kita ini udah dewasa ya kan. Ayo sadar ya, istighfar. Oke? Ya Bapak KJRI tolong dibanyakin dokter ini buat psikolog ya untuk kesehatan mental pekerja migran karena memang kita butuh. Iya nggak sih? Nah buat kalian yang mungkin belum stres, belum arah ke sana, saling menyemangati dengan cara kalau pekerja migran yang baru kalau dia kurang makan semangati, oh ya udah nih saya kasih makanan. Itu adalah bentuk support, ya kan? Kalau misalkan ada orang yang sakit, arahkan ke rumah sakit terdekat. Kalau kamu bisa antar. Nah itu bentuk support kita untuk teman-teman kita supaya kita saling menguatkan. Mantap ya. Nah oke, buat mbaknya jangan notice mbak, semangat. Kalau kalian takut apa sih yang dilakukan, dengar murotal ya, dengar Al-Baqarah aja. Al-Baqarah full Al-Baqarah ya kan? Sampingin aja handphonenya ya kan. Terus juga nanti kita akan terlelap tidur dengan sendirinya. Karena Al-Baqarah itu durasinya hampir 1,5 jam ya. Sampai selesai itu nggak apa-apa, dengerin aja ya kan. Setan itu akan mental dengan surat Al-Baqarah ya. Nah itu konyol sekali ya, takut setan ya, namanya takut kayak Tisam yang nggak bisa gimana. Iya sih ya, Kak Isam juga dulu takut ya, tapi SMP, sekarang udah gede malu ya kan. Kayak Tisam aja besok mau ngelihat mukanya Nurjannah, Masya Allah. Semoga nggak keinget-inget, Masya Allah. Tapi Kak Isam harus kuat demi keluarganya ya, amin. Nah mungkin itu sharing Kak Isam hari ini ya. Udah kita santai aja, memang banyak kejadian yang kayak gini ya. Masa iya kita mau notice gara-gara setan ya nggak sih? Oh setan kok takut setan enggak maksudnya bercanda. Nah mungkin itu aja ya gibah kita hari ini, semoga bermanfaat dan coba nasehatin banyak gimana sih supaya nggak takut sama setan ya. Jampi-jampinya gimana coy? Bismika Allahumma ahya wa bismika ambut. Jangan lupa berdoa ya. See you next video, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye. Nah buat para dukun-dukun ya yang ada di Hong Kong ya, Mbak Kewod ya, jangan kamu bodoh-bodohi teman kita supaya demi uang cuan. Kalau kamu mau cuan kerja dong. Masa iya kamu itu jual kalung, jual gelang, jual minyak, jual apa lagi, jual garam. Di Waihong itu murah $5, kamu jual pakai $100, $200. Ampun kreatif sekali sini para dukun ini ya. Bye bye.